Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrohma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, di Diaspora kali ini kita akan berbicara mengenai perkembangan persyarikatan yang ada di Turki, khususnya PCIM Turki yang baru saja melantik ketua yang baru. Dan seperti apa kegiatannya? Berikut informasinya untuk Anda. Setelah melewati rangkaian persidangan, Musyawarah Cabang Istimewa Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Turki mendapatkan ketua baru periode 2024-2026 yaitu Ahmad Diyatul Haq. Sementara itu, untuk jabatan Sekretaris PCIM Turki terpilih Hafizah Arhab Yuswil. Keduanya terpilih dalam Muscabis keempat PCIM Turki yang telah terlaksana pada tanggal 30 Desember 2023 lalu dengan kegiatan pembukaan dan serangkaian kegiatan yang telah terlaksana pada acara yang dilanjutkan pada Ahad 31 Desember 2023 lalu. Dalam siaran pers yang diterima redaksi Muhammadiyah dijelaskan pemilihan ini dilakukan panitia pemilihan yakni Haidar Sihabudin, Hasnan Nahar, dan Maftuh Ihsan Nanda Kurniawan. Panlih atau panitia pemilih telah menentukan calon formatur. Hingga kini PCIM Turki terus berkonsentrasi mengembangkan persyarikatan dengan menyiapkan legalitas gedung untuk PCIM Turki ke depan. Baik pemirsa, itu tadi tayangan bagaimana aktivitas kader-kader yang ada di Turki, dan kita akan melihat bagaimana perkembangan PCIM Turki. Dan langsung saja kita bersama dengan Ketua PCIM yang baru saja dilantik pada tanggal 20 Juli 2024, Mas Diyatul Haq. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah hadir dalam Diaspora Muhammadiyah. Dan seperti beberapa tahun yang lalu, PCIM Turki kami undang untuk menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan PCIM begitu. Nah, saat ini di kepemimpinan Mas Dia, apa saja yang nantinya akan difokuskan? Ya, baik. Untuk kepemimpinan pada periode ini, setidaknya ada dua hal Mbak yang menjadi amanah ketika Muscabis pada waktu lalu. Yang pertama adalah bagaimana kita melegalkan, yaitu supaya PCIM punya basis hukum pada wilayah Turki. Jadi ketika kita punya program, punya apa, kita sudah nyaman karena sudah ada hukumnya gitu. Kita terdaftar sebagai lembaga atau yayasan sosial yang ada di Turki. Kemudian yang kedua yang kita ingin usahakan adalah bagaimana supaya PCIM Turki ini memiliki gedung dakwah. Untuk saat ini, sekedar informasi, PCIM Turki sudah memiliki sekretariat, namun masih kecil begitu. Nah, ini yang menjadi titik usaha kita, bagaimana supaya PCIM Turki memiliki gedung yang itu pemilikannya secara permanen begitu, Mbak. Baik, luar biasa sekali. Nah, PCIM Turki ini termasuk salah satu PCIM yang cukup lama berdiri begitu. Saat ini sudah ada berapa anggota dari tahun ke tahun? Iya, untuk anggota saat ini sudah ada sekitar 300 mahasiswa, terdiri dari S1, S2, dan S3, Mbak. Gitu. Baik. Nah, kita tahu bahwa Turki ini adalah salah satu tempat favorit begitu ya untuk belajar oleh para kader persyarikatan. Selain berada di wilayah Eropa begitu, di benua Eropa, namun juga salah satunya adalah negara muslim yang selalu ramah dengan para warga negara di tanah air gitu ya. Nah, apa saja yang membuat PCIM Turki di sana cukup berkembang dengan cukup baik? Ya, baik, yang membuat PCIM Turki bisa berkembang cukup baik, pertama karena kita memiliki semangat yang sama, bagaimana kita memupuk rasa kekeluargaan ini sejak awal,
Dan yang berikutnya adalah karena kegiatan-kegiatan kami juga yang sangat menyenangkan, dan bagaimana kita mengajak teman-teman supaya hadir ikut memaksimalkan kegiatan, baik itu yang bersifat online maupun offline begitu. Jadi kita membuat kegiatan-kegiatan yang mengasihkan, mengajak semua teman-teman kader-kader warga-warga Muhammadiyah yang ada di Turki begitu, sehingga mereka menikmati nuansa bermuhammadiyah itu dengan Muhammadiyah yang asyik begitu, Baik. tidak yang serius-serius gitu. Baik, kegiatan-kegiatannya apa saja bisa diceritakan sebelum kepemimpinan Mas Dia, dan juga apa saja yang nantinya selain program dua, salah satunya adalah mendirikan em, center ya, Muhammadiyah Center begitu ya, Ya, gedungnya ya. sendiri begitu. Apa saja yang sudah dilakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat Turki langsung maupun mahasiswa-mahasiswa di Indonesia di sana? Baik, untuk kegiatan-kegiatan dari PCIM Turki itu sendiri, ada yang bersifat eh, online dan pun offline. Untuk online kita punya kegiatan PCIM Talk. PCIM Talks ini itu dilakukan rutin, Mbak, rutin tiap Sabtu siang waktu Turki jam 3 begitu. Nanti semua pemateri-pemateri dari kami kader-kader Muhammadiyah. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan warga lokal, di antara yang akan kita lakukan adalah kita akan mengadakan edukasi begitu Mbak, edukasi kepada warga-warga Indonesia yang sudah mukim Baik. permanen resident begitu di Turki, untuk bagaimana penanggulangan bencana. Insya Allah nanti dilakukan oleh MDMC Turki, karena PCM Turki juga sudah memiliki MDMC Baik, gitu, baik. dan nanti langsung bekerja sama dengan MDMC pusat. Baik. Nah, peran MDMC sendiri di PCM Turki, kegiatannya juga apakah juga ikut selain mensosialisasikan kebencanaan, apakah juga pernah melakukan terjun langsung ke beberapa pusat bencana atau kejadian-kejadian di sana? Bisa diceritakan, Mas? Iya, kalau untuk terjun langsung, kemarin salah satu usaha kami karena eh, dengan adanya gempa Turki tahun lalu itu menjadi titik pusat bahwa Turki ini merupakan salah satu negara yang rawan bencana gitu Mbak. Jadi kita adakan MDMC, dan eh, untuk terjun langsung kami juga sudah ikut terjun bersama tim MDMC IMT Muhammadiyah Ya. beberapa waktu yang lalu waktu gempa Turki itu. Setelah itu kita tetap berusaha untuk memaksimalkan sosialisasi, tapi masih pada mahasiswa dulu, Pak. Jadi kita sosialisasikan pada mahasiswa pelan-pelan gitu, memahamkan. Kemudian juga dengan Gelin. Gelin itu adalah warga kita yang menikah dengan warga Turki begitu. Nah, kita berusaha untuk memberikan edukasi kepada mereka sebagai warga lokal. Baik, yang menarik kan di PCM tuh memiliki ciri khas gitu ya untuk Ya. berkumpul, kemudian bertemu dan juga melakukan aktivitas secara bersamaan, secara offline begitu. Nah, apakah Turki juga melakukan hal sama seperti negara-negara lain? Ya, untuk kumpul secara offline, kita biasanya kumpul pada beberapa acara tertentu, seperti Baitul Arqam. Nah, insya Allah untuk Baitul Arqam berikutnya, kita akan usahakan dilakukan secara offline. Nah, untuk pemilihan lokasinya ini yang kita lakukan secara bergilir begitu, Mbak. Iya. Karena Turki ini mempunyai kota yang begitu banyak, dan semua tiap kota itu mempunyai nilai atau ciri khas tertentu. Nah, kalau memungkinkan, kita akan usahakan ini nanti untuk Baitul Arqam berikutnya, kita akan lakukan di kota yang kita bisa main salju di sana. Jadi selain ada kegiatan Baitul Arqam, kita juga bisa main salju bareng nanti di sana gitu, di musim dingin gitu. Baik, Masya Allah. Kita lanjutkan perbincangan yang semakin menarik tadi, Mas Dia, dan juga memberikan perspektif yang baru terhadap kader-kader Muhammadiyah yang ingin belajar maupun bekerja di Turki. Tapi kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami, pemirsa TVmu, kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrahma dan juga Ketua PCIM Turki yang baru saja dilantik pada 20 Juli 2024, Mas Dia Tulhak. Kita panggil Mas Dia. Mas Dia, Ya. ini Turki Ya, itu Mbak. salah satu negara yang unik begitu ya.
di kawasan timur Eropa dengan penduduknya mayoritas Muslim begitu, dan pernah memiliki kejayaan masa otonom yang luar biasa sejarahnya. Pasti banyak hal yang bisa digali oleh kader-kader di sana terkait sejarah Islam di sana. Apa saja sih yang unik ketika berdakwah di kawasan Turki ini, Mas? Iya, ketika kita berdakwah di negara Turki ini, beberapa hal yang unik seperti adanya perbedaan pemikiran dan perbedaan mazhab begitu, Mbak. Jadi kita sebagai kader Muhammadiyah harus lebih matang dan lebih berpikir bahwa ini adalah salah satu contoh mazhab yang jarang mungkin kita temui di Indonesia, karena Turki ini kan terkenal dengan mazhab Hanafi begitu. Nah, ini mungkin menjadi salah satu yang unik begitu ketika kita berdakwah. Bagaimana kita menemukan hal-hal yang sederhana, tetapi itu menjadi kadang canggung gitu. Seperti misalkan di sini orang untuk memelihara anjing begitu, mohon maaf, itu biasa saja. Tapi kan kita sebagai orang yang kok tiap hari memelihara, kemudian dibawa jalan-jalan, itu kan menjadi unik begitu. Dan beberapa hal-hal yang terjadi perbedaan mazhab. Nah, itu menjadi keunikan tersendiri sih, Mbak. Dan kemudian berikutnya bagaimana Turki ini bisa berkembang dengan ideologi negaranya sebagai negara sekuler, tapi juga tidak menduakan begitu hak-hak atau kepentingan umat Islam gitu, seperti banyaknya masjid-masjid, kemudian dakwah-dakwah Islam pun masih banyak kita temui, walaupun negara ini secara ideologi dia berideologikan secara negara sekuler begitu, Mbak. Iya, luar biasanya adalah Turki ini salah satu garda terdepan ketika saat ini semuanya membahas tentang Palestina. Turki salah satu yang sangat konsisten membela Palestina. Saat ini kondisi di Turki seperti apa? Mengingatkan kembali memanas, apakah Turki juga akan bergerak untuk mengamankan di kawasan Palestina? Iya, untuk berita yang kami dengarkan juga, untuk kondisi saat ini, kondisi di Turki masih aman, cuman ada beberapa media sosial yang diblokir. Seperti saat ini, untuk akses Instagram, kita belum bisa mengaksesnya secara langsung. Biasanya kawan-kawan itu mendownload aplikasi lain alternatif seperti VPN, supaya bisa membuka Instagram. Dan kata kawan lagi, kami mendapatkan info bahwa pemerintah Turki sudah memblokir hampir sekitar 20 aplikasi VPN, karena memang serius untuk memblokir akses Instagram ini. Sampai kapan? Wallahu a'lam, saya juga kurang tahu, Mbak, untuk akses Instagram ini. Tapi untuk apakah Erdogan sendiri mau mengirim pasukan, itu isunya sudah ada, isunya sudah berkembang. Gitu. Nanti kita akan lihat apa yang akan dilakukan Pak Erdogan berikutnya, Mbak. Artinya ini adalah salah satu bentuk upaya untuk memitigasi begitu ya, agar tidak mudah dibaca oleh lawan mungkin ya, kemungkinan, ataukah untuk mengamankan dari masyarakatnya sendiri dari informasi-informasi yang tidak diinginkan oleh negara begitu. Ya, berdasarkan informasi yang kami baca, salah satu sebab mengapa dibatasi penggunaan media sosial khususnya Instagram ini karena banyaknya ucapan-ucapan bela sungkawa kepada pemimpin Hamas yang meninggal beberapa waktu lalu. Karena banyaknya ucapan itu, maka diputuslah akses Instagram itu. Oke, baik, luar biasa sekali. Memang cukup sensitif politik, pergerakan politik saat ini di kawasan Timur Tengah, dan juga termasuk mungkin Turki juga termasuk. Nah, kita berbicara mengenai geografis di Turki. Tadi banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan teman-teman di PCIM gitu ya. Tadi akan berkumpul ketika salju tiba. Nah, ini salah satu menjadi hal-hal yang cukup unik gitu ya untuk dibicarakan. Apakah semenarik itu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini? Ini juga pernah dilakukan oleh teman-teman Pakistan, yang dimana Pakistan dekat sekali dengan Gunung Himalaya, juga melakukan tur di sana ketika salju tiba. Ya, ini menjadi menarik karena kadang kawan-kawan itu kalau tidak kita ajak, bahkan mereka nggak keluar dari rutinitasnya mereka. Mereka bahkan kalau liburan ya di sana aja. Kita datang hadir, ayo kita liburan gitu. Karena memang itu dilakukan di waktu-waktu yang senggang, begitu tidak di waktu ujian. Jadi saya kira antusiasme dari teman-teman juga akan tinggi begitu melihat nanti ketika kita ajak, yuk nanti kita bisa main salju bareng. Apalagi banyak juga teman-teman yang walaupun sudah tinggal lama di sini, belum pernah juga Mbak main salju gitu, apalagi main ski. Jadi memang
kesempatan gitu. Nah ini saya Baik. kira menjadi bisa meningkatkan semangat teman-teman. Iya, ya artinya berarti bagi kader persyarikatan yang akan belajar di Turki, kawasan Turki sangat Ya, menarik sekali karena berada di kawasan betul. timur Eropa dan juga kondisinya Ya, di tengah politik juga masih aman begitu ya. Jadi untuk datang ke Turki, insya Allah masih dalam kondisi kondusif ya Mas ya. ya untuk ke Turki saja, untuk ke Turki maksudnya suasana kondisi masih kondusif untuk kita datang ke sini untuk belajar gitu. Hmm. Teman-teman bisa datang belajar di Turki melalui program beasiswa Mbak yang disediakan oleh pemerintah Turki itu sendiri, baik itu beasiswa YTB atau beasiswa TDV ataupun yang ingin berkuliah secara mandiri pun masih memungkinkan gitu. Baik, ini ada yang menarik informasinya adalah bahwa ketika datang ke Turki, pemerintah Turki menyiapkan untuk para musafir untuk bisa menginap di kawasan masjid atau penginapan gratis begitu. Apakah informasi ini betul? Untuk musafir ya, Iya, musafir eh, set- sekitar beberapa hari untuk memberikan penginapan secara gratis sekitar 2 atau 3 hari. Apakah betul, Mas? Informasinya. kalau yang dimaksud musafir semua orang yang datang ke Turki Hmm, kemudian diberikan penginapan gratis, saya tidak yakin Mbak itu beritanya. iya. Tapi kalau misalkan yang dimaksud bagi pelajar misalkan, Hmm, kemudian kita datang dari satu kota ke kota yang lain, baik. dan itu di waktu liburan, kita bisa menggunakan fasilitas asrama yang disiapkan oleh Oh. pemerintah. Nah itu kita bisa menginap di sana secara Ya, gratis. oke oke. Berarti maksudnya adalah bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin backpacker gitu ya, menggunakan fasilitas-fasilitas ini. Jadi memungkinkan ya untuk Iya, ke asrama satu ke asrama satu lagi begitu ya di kawasan ini. betul, itu ada beberapa yang bisa dilakukan. Jadi Ya. apa namanya biasanya untuk mahasiswa yang telah resmi di Turki begitu, Mbak. Baik, baik, luar biasa sekali. Nah, ini akan menjadi informasi yang menarik bagi para kader-kader persyarikatan yang akan belajar maupun bekerja. Ya, Tadi juga ada kader yang sudah em, tinggal tetap gitu ya di Turki dan ya, nanti kita akan menggali lebih dalam lagi dengan Mas Dia. Tetaplah bersama kami ya. pemirsa. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dan di kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kader-kader persyarikatan bisa mengikuti beasiswa maupun bagaimana caranya untuk bisa tinggal dan juga bekerja di Turki. Mas Dia, apa sih tips Ya. yang harus dilakukan begitu ya oleh para kader-kader ketika ingin belajar di Turki? Mulai dari living cost-nya, kemudian bagaimana proses belajarnya, apa saja kesulitan dan juga tantangan-tantangan di sana. Baik, pertama saya menyampaikan tentang bagaimana mempersiapkan gitu ya Mbak ya. Untuk mempersiapkan bisa mengikuti Instagram media sosial PCM Turki karena kita selalu memberikan informasi dan pendampingan Ya. untuk bagaimana mendaftar program beasiswa yang disiapkan oleh negara Turki. Nah, kami ada pendampingan berupa bagaimana sih cara mendaftar program beasiswa YTB misalkan, Baik. program TDV. Nah, kita akan adakan pendampingan di sana bagi teman-teman karena akan dimentori langsung oleh kader-kader Muhammadiyah juga yang mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, Ya. itu untuk bagaimana kita mempersiapkan berkas. Itu bisa mengikuti media sosial PCIM Turki. Untuk tantangan sendiri saya kira yang menjadi tantangan teman-teman sejauh ini Mbak, itu adalah bahasa memang. Bagaimana kita belajar bahasa baru, kemudian bahasa Turki kan bahasa yang secara struktur bahasa itu berbalik begitu dengan kita. Jadi kata kerjanya diakhirkan dan hal itulah yang menjadi landasan tantangan bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Turki. Tapi memang bagi kawan-kawan yang ingin datang ke Turki namun ingin belajar menggunakan bahasa pengantar bahasa yang lain seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, itu pun ada. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Bisa datang ke Turki, bisa memilih. Saya mau menggunakan belajar bahasa pengantarnya bahasa Turki, ada. Bahasa Inggris, ada. Bahasa Arab pun ada. Jadi itu kalau untuk masalah living cost dan lain sebagainya, memang sebagaimana yang kita tahu bahwa saat-saat ini Turki kan memang berada pada masa-masa ini ya, ekonominya tidak stabil begitu. Ya. Tapi kalau kita hitung-hitung hidup di Istanbul, karena saya hidup di Istanbul gitu,
pengeluaran kurang lebih sama kalau kita hidup di Jakarta gitu, Mbak. Oke. Nyaman apa Mas tinggal di kawasan Istanbul? Istanbul termasuk salah satu kota besar yang situs sejarahnya juga banyak begitu ya, yang salah satu Ya. tujuan wisatawan. Apa rasanya berada di Istanbul dan seberapa lama Mas Dia belajar bahasa Turki agar bisa sampai berkomunikasi dengan masyarakat di sana? Ya, kalau saya sebenarnya biasanya itu mahasiswa belajar 5 level ya Mbak ya untuk bahasa Turki. Tapi saya belajar 4 level saja. Ya. Nah itu saya belajar 4 level kurang lebih 7 bulanan gitu. Dan alhamdulillah sudah mulai bisa bercakap bagaimana kita menerapkan apa yang sudah kita pelajari di kelas. Baik. Seberapa menarik tinggal di Istanbul? Sangat menarik Mbak. Ini karena Istanbul itu kan salah satu-satunya kota di Turki yang berbatasan langsung dengan benua Eropa dan benua Asia. Kita bisa saja sholat zuhur di Eropa, sholat asar di Asia, makan siang di Eropa, makan malam di Asia. Itu sangat mungkin Mbak. Nah itu menjadi kenikmatan tersendiri bagi mahasiswa yang ada di Istanbul. Ini tidak dimiliki oleh teman-teman kita yang kuliah di kota lain gitu Mbak. Nah kemudian juga ada keindahan Selat Bosporus, itu menjadi ketertarikan sendiri. Kemudian kita tahu bahwa Istanbul ini penuh dengan tempat-tempat destinasi yang menarik untuk kita kunjungi, baik dari segi historikalnya, baik dari segi pemandangannya gitu, dan semuanya bisa kita jangkau. Apalagi kita sebagai pelajar itu kita sangat dimudahkan karena untuk akses transportasi umum Mbak itu ada subsidi langsung dari pemerintah. Jadi memang sangat indah dan sangat mengasihkan untuk belajar di Istanbul. Nah itu pemirsa, bagi yang ingin belajar seperti Mas Dia dan juga teman-teman yang lain di Turki, banyak fasilitas yang bisa ditawarkan begitu. Nah salah satu jurusan yang favorit di Turki dan juga menjadi incaran oleh teman-teman WNI maupun dari Muhammadiyah sendiri, apa jurusannya Mas di sana? Untuk jurusan yang paling diincar sampai saat ini saya bisa bilang yaitu jurusan HI Mbak ya. Hubungan internasional itu banyak peminatnya. Kemudian jurusan sains juga banyak peminatnya, fisika, kimia, kemudian pertanian karena di sini kan unggul dengan hal itu. IT juga banyak peminatnya Mbak. Itu, dan bahkan untuk jurusan belajar ilmu-ilmu Islam pun banyak gitu. Karena kan ada itu tadi beasiswa TDV. Beasiswa TDV itu adalah beasiswa yang menawarkan untuk belajar ilmu-ilmu Islam, ilmu teologi gitu. Nah, itu sih menurut saya Mbak ilmu-ilmu yang sangat diminati oleh mahasiswa Indonesia. Baik, dan terakhir Mas, ada harapan dan juga apa saja nanti yang akan dilakukan di PCM baru ini dan juga pesan bagi kader-kader perserikatan yang mungkin tertarik untuk belajar di Turki. Silakan. Baik, untuk rencana ke depan, sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal bahwa mudah-mudahan langkah kita untuk melegalkan atau legalisasi PCIM Turki dimudahkan supaya kita bisa bergerak lebih matang, dan ini menjadi langkah awal yang penting sebagaimana yang dilakukan oleh PCIM Jerman yang sudah mempunyai legalitas dan PCIM Mesir dan PCIM lainnya gitu. Yang kedua tadi tentang gedung dakwah, mudah-mudahan gedung dakwah ini bisa terrealisasikan dengan cepat. Dan kita juga mengundang kepada para muhsinin, para donatur-donatur yang ingin ikut sumbangsi dalam proses pembelian gedung ini yang akan kita beli secara permanen gitu. Kemudian untuk harapannya bagi teman-teman, kawan-kawan, adik-adik yang ingin datang ke Turki, ingin berkuliah, ingin menuntut ilmu di Turki, bisa mempersiapkan berkas-berkasnya sedini mungkin. Karena kan sebagaimana kawan-kawan yang mendapatkan beasiswa itu sebenarnya untuk mendapatkan beasiswa itu bukan tentang apa yang kita punya, tapi bagaimana persiapan kita. Sebaik-baik kita mempersiapkan, semakin tinggi potensi kita untuk mendapatkan beasiswa itu. Nah, jadi selain berkas yang disiapkan, juga siapkan niat yang baik, kemudian doa kepada orang tua khususnya supaya dimudahkan jalannya. Baik, luar biasa. Terima kasih atas waktunya Mas Dia selaku Ketua PCM Turki. Semoga selama mengemban amanah di kepemimpinan yang baru ini, PCM semakin maju. Tadi target-target seperti pembelian
gedung Ya. ya bisa tercapai dan program-program dan juga semuanya bisa semakin berkembang di Turki. Terima kasih atas waktunya. Dan demikian Sama-sama. perbincangan saya dengan Ketua PCM Turki, Mas Diahul Haq. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu kader persyarikatan yang ada di Turki menandakan berakhirnya diaspora pada kesempatan kali ini. Saya Arina Nurrahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan diaspora setiap minggunya hanya di TVMO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.